bertemu kembali walaupun masih secara online. Saya yakin dan percaya tidak mengurangi sukacita kita, amin. Seberapa banyak yang bersyukur karena hari ini kita boleh merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, boleh lambaikan tangannya. Pribadi yang telah mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Mari umat Tuhan yang bersukacita katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Saya Raja di atas segala raja. Katakan, Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Mari bertepuk bersama, saudara. Dialah pribadi yang menang mengalahkan maut.
semua bersuka cita, katakan nyatakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Mari bertepuk tangan bersama-sama, katakan Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Mari patahkan musuh, kalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari melompat bagi Tuhan Allah kita. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, oh Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya silakan untuk duduk kembali. Baik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami dapat beribadah pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Kau Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkat yang mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkat yang mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru berkat yang mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan kami boleh bersyukur Tuhan, kami masih boleh menikmati kasih-Mu Tuhan yang begitu besar atas setiap kami Bapa. Tuhan, dengan apa kami membalas Tuhan pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Engkau yang kudus rela Tuhan
turun ke dunia yang penuh dengan dosa ini Tuhan, untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang layakkan kami Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Kami bersyukur. Ini aku Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh mulia. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami sembah Kau Yesus. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan namanya, kita hargai pengorbanannya di kayu salib. Ini aku Tuhan. Share
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, semahal apa Tuhan harga yang harus kami bayar Tuhan. Kau terlalu baik, sangat baik, sungguh baik atas setiap kami Tuhan. Karyamu di kayu salib Tuhan tak tergantikan Tuhan oleh harga apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji namamu Tuhan. Karena salibmu yang termulia Tuhan. Salibmu yang kudus Tuhan. Dan salibmu yang berkenan Tuhan. Untuk kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kami berserah padamu Tuhan. Aku pun berserah hanya kepada Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah segalanya. Mari katakan dengan iman. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Salib-Mu Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan kami hidup yang baru Bapa. Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan Tuhan. Jiwa kami berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Ku nyatakanlah segalanya. Karena salib-Mu, salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat.
lagi Tuhan masuk hadirat-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kasih-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup,
hari ini Tuhan adalah hari yang bersejarah bagi kami semua Tuhan. Karena ada satu pribadi, satu sosok, Tuhan kita Yesus Kristus yang telah turun ke dunia, telah mati gantikan dosa umat manusia. Mari muliakan nama Yesus. Katakan, mulia. Mulia namamu Yesus.
selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Baik, puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur anugerah Tuhan boleh mempertemukan kita kembali di dalam ibadah pada saat ini, di mana kita sedang memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Bapa Sorgawi, kami bersyukur melalui kesempatan hari ini kami boleh berbakti dan beribadah kepadamu. Kami sedang memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Kami percaya kematian, kubur tidak bisa menahan kuasa di atas segala kuasa di dalam Yesus Kristus. Karena itu berita kebangkitan adalah berita sukacita, kabar baik bagi kami semua. Karena itu firman-Mu akan berbicara kepada kami, memberkati kami sehingga kami boleh memiliki sebuah kehidupan yang baru, hidup yang penuh dengan keyakinan dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang mengalahkan kematian, punya Tuhan yang mengalahkan segala macam kelemahan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai makna kebangkitan Yesus Kristus. Kita akan membaca ayatnya, ayat bacaan kita terambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Namun saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-4 terlebih dahulu, baru ayat-ayat berikutnya nanti akan kita baca. Matius 28 ayat 1 sampai ayat 4 firman Tuhan berkata demikian. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berita tentang kebangkitan Yesus ini menjadi sebuah kabar baik bagi kita sekalian karena kita punya Yesus Kristus adalah Yesus yang lengkap karyanya. Pada waktu dia melayani sebagai seorang hamba Allah, dia telah maksimal melakukan segala sesuatu dalam pelayanan yang begitu singkat, yaitu hanya 3 tahun setengah. Dia telah tuntas pelayanannya di kayu salib, dia berkata sudah selesai. Lalu pada waktu itu dia menghembuskan napas yang terakhir, dia mengalami kematian. Lalu dia dikafani dengan kain kafan, dikubur, dan kita melihat bahwa kubur Yesus dijaga dengan super ketat karena dimeterai oleh pemerintah yang ada pada waktu itu dan dijaga oleh pengawalan yang begitu ketat. Secara manusia murid-muridnya tidak berdaya untuk bisa berjumpa menengok kubur Yesus, meminyakinya atau mungkin tabur bunga atau mungkin memberikan satu pernyataan kasih dengan mendatangi kubur. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain, di pagi-pagi buta dia datang ke kubur itu, dia membawa rempah-rempah, dia membawa bunga untuk ditabur di dekat kubur atau di atas kubur itu. Kita melihat satu peristiwa yang luar biasa di mana gempa bumi yang hebat terjadi di sana karena malaikat Tuhan turun menggoncang itu daerah sekitar kuburnya Yesus dan dikatakan menggulingkan batu sebagai penutup pintu kubur. Lalu malaikat itu duduk di atas batu itu. Dan penjaga-penjaga yang menjaga kubur Yesus pada waktu mengalami ketakutan yang luar biasa dan mereka dikatakan seperti orang mati. Barangkali serdadu-serdadu Romawi itu pingsan semuanya. Tidak berdaya menghadapi goncangan yang ada karena kehadiran malaikat yang menggoncang kubur itu dan menggulingkan batunya. Dan pada saat itulah Yesus Kristus bangkit dari kematian. Lalu kita akan belajar makna apa yang dapat kita pelajari mengenai peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Sedikitnya ada 3 makna kebangkitan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Yang pertama, kebangkitannya adalah menggenapi janji Tuhan. Di dalam Matius pasal 28 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut,
sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus bangkit itu, kebangkitannya itu sudah disampaikan oleh Yesus sebelum dia mengalami aniaya dan mengalami kematiannya. Berulang-ulang dia menyampaikan kepada murid-muridnya tentang penderitaan, kesengsaraan, dan kematian yang akan menimpa dirinya. Namun pada waktu itu barangkali murid-muridnya masih menghibur diri, atau mungkin berkata itu hanya baru wacana, kayaknya itu nggak mungkin terjadi. Karena murid-murid melihat kehebatan Yesus, sakit disembuhkan, mati dibangkitkan, buta melihat, lumpuh berjalan, orang-orang yang kerasukan setan dibebaskan, melihat Yesus terpesona, terkagum-kagum dengan hebatnya, dahsyatnya, mujizat-mujizat yang dilakukannya. Sehingga meskipun Yesus berulang-ulang kali menyatakan bahwa dia akan menderita sengsara, dia akan diadili, dia akan mati, dia akan dikubur, dia akan bangkit. Pada waktu peringatan-peringatan atau pelajaran-pelajaran itu disampaikan, barangkali murid-muridnya masih belum terlalu fokus. Tetapi setelah satu kenyataan bahwa benar-benar Yesus ditangkap, diadili, dianiaya, dan dijatuhi hukuman mati, dan benar-benar Yesus mati, dikubur, murid-muridnya tahu. Pada saat itulah murid-muridnya mungkin baru ngeh, tetapi satu sisi juga seperti tidak percaya, satu sisi dia juga jadi kecewa. Karena itu murid-murid kembali kepada profesi lama, mereka mulai menangkap ikan, mereka mulai melakukan aktivitasnya. Sepertinya apa yang diajarkan oleh Yesus itu belum sampai kepada pikiran mereka. Tetapi hari itu menjadi hari yang sangat menggembirakan. Murid-murid yang wanita ini, yang tidak tergolong kepada 12 rasul, justru wanita-wanita inilah orang pertama yang mendatangi, yang punya inisiatif mau menengok kubur Yesus. Biarpun resikonya sangat besar, dia akan dihalangi oleh serdadu-serdadu Romawi yang menjaga. Tetapi tekad untuk menyatakan kasih kepada gurunya, dia membeli rempah-rempah dan pagi-pagi buta itulah dia berjalan ke kubur. Dan alangkah terkejutnya, ternyata di sana dia menjumpai kubur yang kosong dan batunya sudah terguling. Dan dia tidak menyangka bahwa dia ketemu seorang malaikat Tuhan di sana. Malaikat itu menjelaskan tentang Yesus sudah bangkit, sudah tidak ada lagi di sini. Wanita-wanita sempat salah paham, dikira itu tukang taman, dikira itu manusia biasa. Tetapi setelah melihat sendiri dengan mata kepala sendiri bahwa kuburnya kosong, dia diingatkan kembali, bukankah ini sudah dikatakan pada waktu Yesus masih hidup. Dia bangkit seperti yang pernah dikatakannya. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan kita itu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berjanji dan dia selalu menepati janjinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang konsekuen. Biarpun kita mungkin melupakannya, kita mungkin setengah percaya atau kurang percaya atau tidak percaya, apa yang dijanjikan Tuhan itu janji yang pasti digenapi. Tentunya di sini kita bisa belajar ada janji Tuhan tanpa syarat, ada janji Tuhan bersyarat. Janji tentang kematiannya, penderitaannya, penguburannya sampai kepada kebangkitannya itu menurut saya ini janji tanpa syarat. Saudara percaya dia tetap bangkit, saudara tidak percaya Yesus tetap bangkit. Dia bangkit dari kematian sesuai dengan janjinya, tetapi tidak membutuhkan persyaratan dari kita. Seperti contoh, dia adalah Tuhan. Saudara dan saya percaya dia Tuhan, dia Tuhan. Saudara dan saya tidak percaya kepada Yesus Tuhan, dia tetap Tuhan. Jadi dia menjadi Tuhan itu bukan karena kita menyembah dia, percaya kepada dia, beribadah kepada dia. Yesus adalah Tuhan, memang dia Tuhan. Saudara dan saya percaya atau tidak, dia tetap Tuhan yang layak dipuja, disembah. Karena apa? Dia telah mengalahkan kematian. Dia telah bangkit dari kematian. Dan dia sekarang sudah membuktikan
perkataannya. Pada waktu dia menjadi manusia, menjadi seorang hamba, perkataannya ya dan amin. Dan sekarang dibuktikan dengan kuasa kebangkitannya. Tubuhnya yang penuh dengan luka-luka, bilur-bilur, tangannya yang penuh dengan lubang paku, kakinya, kepalanya dengan mahkota duri. Dalam hitungan detik kebangkitannya semuanya mengalami pemulihan dan kesembuhan yang sempurna. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang janjinya selalu ditepati. Setuju katakan amin. Karena itu kita sebagai orang percaya diminta untuk memegang janji Tuhan, mempercayai janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, itulah yang Tuhan lakukan. Janji yang ada syaratnya adalah janji yang kalau Tuhan katakan sesuatu janjinya kepada kita, ada syaratnya. Kalau kita lakukan bagian kita, maka janji Tuhan digenapi. Kalau kita taat, kalau kita percaya, kalau kita tidak bimbang, kalau kita tidak ragu-ragu, mujizat terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita sekalian. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama, saudaraku, makna dari kepada kebangkitan Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan yang menepati janjinya bagi kita. Yang kedua, kebangkitan Yesus adalah berita tentang pengharapan dan sukacita. Kita lihat di dalam Matius 28 ayat 5 sampai ayat 8 mengatakan demikian. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat berbaring dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Berita kebangkitan adalah berita pengharapan dan berita sukacita. Sebagai orang percaya, kita seringkali mengalami banyak hal dalam hidup. Pergumulan hidup, persoalan hidup, masalah hidup, kendala-kendala dalam kehidupan itu banyak. Kalau kita tidak yakin dan kita tidak tahu bahwa ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup membela, menolong kita, cenderung hidup kita itu menjadi lemah, bahkan menjadi apatis, tidak ada pengharapan, tidak ada sukacita lagi. Tetapi setelah kita mengetahui bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang bangkit dari kubur, bangkit dari kematian. Sekarang tempat Yesus dibaringkan, tempat Yesus dikuburkan kosong. Dia sudah bangkit. Artinya sekarang murid-murid menerima kabar sukacita, ayo kamu pergi. Dia sudah mendahului kamu ke Galilea. Ayo kamu pergi ke sana. Nanti kamu akan melihat dia dan berjumpa dengan dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah murid-murid mendengar penjelasan dari malaikat ini, murid-murid begitu bersukacita, begitu luar biasa. Dia ingin cepat-cepat pergi ke Galilea, menceritakan kepada teman-teman, kepada murid-murid, kepada rasul-rasul yang selama 3 tahun setengah bersama-sama dengan Yesus. Karena mereka belum tahu ada kabar baik, mereka belum tahu ada kabar kebangkitan daripada Yesus. Mereka sedang murung, mereka sedang sedih, mereka sedang kecewa, mereka sedang menyesal, mereka sedang berduka yang sangat dalam. Karena guru yang diandalkan, diharapkan untuk membangun masa depannya, menjadi tujuan hidupnya telah mati dan telah dikubur. Dan mereka tahu kuburannya di mana. Tetapi hari itu menjadi hari yang sangat luar biasa. Hari yang spektakuler. Karena apa? Duka cita berubah menjadi sukacita. Kesedihan berubah menjadi kegembiraan. Murid-murid yang tadinya tidak ada pengharapan, mereka punya pengharapan yang baru. Mereka punya guru hebat, dahsyat, mengalahkan kematian, mengalahkan kelemahan, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan kubur yang mengubur gurunya.
Artinya tidak ada kuasa apapun yang saat ini dapat menghambat, menghalangi gurunya, kepercayaannya, tujuan hidupnya, yaitu Yesus Kristus. Betapa senangnya mereka. Saudara, karena itu menjadi orang percaya itu harus menjadi orang yang bersuka cita, karena di dalam Yesus, di dalam kuasa kebangkitannya itu ada berita pengharapan dan sukacita. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh bertumpu kepada kuasa kebangkitannya, bagi hidup kita tidak ada kata-kata jalan buntu. Tidak ada kata-kata berhenti, mandek, putus asa, kecewa. Mari kita tetap bersuka cita dan kita tetap hidup di dalam pengharapan dan di dalam kasih sukacita yang sangat besar. Yang ketiga, makna daripada kebangkitan Yesus menjadikan kita itu untuk memiliki pengalaman pribadi, Bapak Ibu Saudaraku. Matius 28 ayat 9 sampai 10 mengatakan demikian. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu Saudaraku, wanita-wanita ini adalah orang-orang kloter pertama yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Mereka benar-benar melihat Yesus. Karena itu mereka menyembah, tersungkur dan memeluk kakinya. Betapa bahagianya mereka berjumpa dengan gurunya. Mereka melihat penganiayaannya, mereka melihat penyiksaannya, mereka melihat penyalibannya, penguburannya. Dan di luar dugaan mereka, meskipun mereka sudah mendengar berita berkali-kali bahwa Yesus akan bangkit. Di luar dugaan para wanita-wanita ini, ternyata benar-benar Yesus itu bangkit. Dan mereka bukan hanya katanya dari malaikat, bukan hanya karena melihat kuburnya kosong, tetapi mereka berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Jadi makna kebangkitan Yesus itu, Yesus harus menjadi pengalaman pribadi, pengalaman berjumpa dengan Dia, melihat Dia, merasakan kasih-Nya, merasakan tuntunannya, nasihatnya, bimbingannya. Bapak Ibu Saudaraku, bukankah Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup sampai hari ini? Saya percaya kalau Tuhan kehendaki Bapak Ibu Saudara bisa mengalami perjumpaan secara pribadi. Tentunya perjumpaan secara pribadi yang sekarang sering terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan, orang-orang percaya adalah berjumpa secara pribadi melalui persekutuan dengan Roh Kudus, dengan firman Allah yang kita dengar setiap hari karena Dia adalah firman yang hidup. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama setiap hari, jumpai Tuhan. Saudaraku, melalui saudara membaca Alkitab, mengikuti ibadah, mendengarkan renungan khotbah, mendengarkan nasihat Tuhan melalui kuasa firman-Nya. Disitulah sebetulnya perjumpaan pribadi saudara dan Tuhan sendiri. Jadi pada waktu kita mendengar firman dan firman itu menjadi rema bagi kita, itu sebuah tanda saudara mengalami perjumpaan pribadi. Makna kebangkitan Yesus yang ketiga adalah Yesus bisa berjumpa secara pribadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara, semua nabi ada kuburannya, semua nabi ada makamnya, tetapi Yesus Kristus ada makamnya, tetapi kuburnya kosong. Amin. Semua nabi ada kuburannya dan masih tertutup sampai hari ini, tetapi Yesus ada kuburannya, tetapi kuburannya kosong. Menandakan semua nabi mati, tetapi Yesus Kristus mati dan bangkit kembali. Karena itu Dia sekarang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan pada waktunya Dia akan datang kembali menjemput kita sekalian, yaitu orang-orang yang percaya. Karena itu mari kita sebagai orang percaya saat ini dalam memperingati hari kebangkitan Yesus. Jangan sedih berlarut-larut, jangan susah berlarut-larut apalagi sampai putus asa. Ayo kita ingat kembali, kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang mendengar doa kita punya Tuhan yang bisa dijumpai secara pribadi. Karena itu mari kita bersama-sama menaklukkan diri, menyerahkan diri, andalkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, mari kita berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu dalam memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Kami boleh mempelajari tentang makna-makna kebangkitan Yesus. Kami percaya kebangkitannya membuktikan janji Tuhan selalu digenapi. Kebangkitannya membuktikan bahwa Engkau memberikan pengharapan dan sukacita yang baru. Kebangkitannya membuktikan bahwa Engkau menghendaki kami punya pengalaman pribadi berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapak, diberkati seluruh anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini, hidupnya, keluarganya, usahanya, pekerjaannya, pelayanannya, bahkan Tuhan kesehatannya diberkati oleh Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini, kami membuka hati kami, tengadahkan wajah kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saat ini terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus, turun dalam hidupmu, diberkatilah engkau, pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan menopang, apapun yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil hari ini, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.